Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum di absen sama Bapak mau minta satu orang Zainul Solihin untuk pimpin doa sebelum belajar. Silakan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua atau tidak? Hadir. Tapi tetap aja ya, meskipun kalian bilangnya hadir, Bapak bakal absen dulu satu-satu. Jadi kalau Bapak sebut namanya, jawab hadir ya. Iya, Pak. Farhatul Ain, Hadir. Zainul Solihin, Hadir. Siti Rani, Hadir. Libya, Hadir. Teddy Hidayatullah, Hadir, Pak. Sri Hairunisa, Hadir. Siti Nurhalisatul Amalia, Hadir. Rini Nur Haldayani, Hadir. Ayu Rahmawati. Hadir. Ada yang belum sebut namanya? Sudah, Pak. Sudah semua ya. Sebelum lanjut ke materi, Bapak mau tanya nih. Minggu lalu itu kita sempat belajar apa sih teman-teman? Pak. Oke, silakan Mas Teddy. Minggu lalu itu sempat belajar tentang teks prosedur, Pak. Apa itu tes prosedur? Teks prosedur adalah langkah-langkah untuk membuat masakan. Oke. Teks prosedur itu berarti adalah teks yang isinya langkah-langkah ya, gitu ya. Oke. Baik. Hari ini kita akan membahas sedikit berbeda nih dengan teks prosedur. Bisa dibaca di depan itu kita bakal bahas teks laporan Hasil observasi. atau disingkat sebagai teks LHO. Jadi, teks LHO ini biasanya berbentuk paragraf. Sebelum lanjut ke materi, saya mau tanya nih, teman-teman ada yang suka atau punya hewan kesukaan nggak? Atau tumbuhan atau tanaman kesukaan teman-teman? Kucing, Pak. Oh iya, kucing ya. Kucingnya kucing apa nih? Kucing Anggora atau kucing Persia atau kucing biasa? Kucing kampung. Kucing kampung. Tapi teman-teman, kucing kampung juga itu kalau misalkan kita urus itu bakal bagus sebelumnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu teks laporan hasil observasi? Ada yang udah tahu? Belum. Oke, kalau belum tahu, nah saya jelaskan di sini. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi sering juga disingkat menjadi teks LHO. Seperti tadi Zainus sudah bilang bahwa Zainus menyukai kucingnya kucing kampung. Nah, JJ atau Zainus nanti itu mengobservasi si kucing kampung tersebut. Kucing kampung ini seperti apa, manfaatnya untuk manusia itu seperti apa. Nah, itu bisa menjadi satu teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Nah, jadi seperti tadi saya mencontohkannya Zainus saja karena tadi yang jawab Zainus. Kalau Zainus itu suka dengan kucing kampung. Nah, nanti Zainus ini menjelaskan secara rinci kucing kampung itu seperti apa, disusun menjadi beberapa paragraf. Biasanya teks LHO ini terdiri dari 3 paragraf. Ini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama bersifat objektif, kedua berdasarkan fakta, ketiga bersifat khusus atau spesifik, keempat disajikan secara lengkap, dan kelima disajikan menarik dan mudah dimengerti. Meskipun disusun beberapa paragraf, teks laporan hasil observasi ini disusun secara rinci agar mudah dimengerti. Ibaratnya teks laporan hasil observasi ini tidak seperti teks-teks yang biasa teman-teman lihat di pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya suka banyak kan pernyataan-pernyataan yang berparagraf-paragraf. Namun di teks laporan hasil observasi ini tidak sangat panjang, lebih spesifik dan mudah dimengerti. Lalu ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang mau baca teks laporan hasil observasi strukturnya atau saya tunjuk? Siapa ya? Saya tunjuk ya.
Rini, boleh silakan dibaca struktur teks laporan hasil observasi. Ada apa aja? Struktur teks laporan hasil observasi ada judul, ada klasifikasi umum atau pernyataan umum, ada deskripsi dan simpulan atau penutup. Oke, terima kasih Rini. Baik, Pak. Nah, tadi Rini sudah menyebutkan ada 4 struktur, ada judul, klasifikasi umum atau pernyataan umum. Kalau klasifikasi agak sulit mungkin ya, kita bilangnya pernyataan umum aja. Terus yang ketiga ada deskripsi dan yang keempat ada penutup atau simpulan. Simpulan mudah kan ya materi laporan hasil observasi ini? Mudah kan? Baik, jadi karena jauh mudah, Bapak akan berikan tugas kelompok menganalisis. Ini analisisnya beda ya anak-anak. Jadi kalau di depan contohnya itu adalah hewan, tapi kalau di tugas kelompok teman-teman anak-anak nanti mencari atau menganalisis tentang tumbuhan. Boleh dibagi 2 kelompok dulu, silakan, bebas mau kelompok mana aja. Sudah terbagi menjadi 2 kelompok. Bapak ini bagikan teks laporan hasil observasi, nanti kalian analisis bareng-bareng ya anak-anak. Dibaca, dipahami, nanti ditandain aja mana yang klasifikasi umum atau pernyataan umum, mana yang deskripsi. Yo, dianalisis, jangan sampai salah. Mana yang deskripsi, mana yang kesimpulan, dan mana yang pernyataan umum. Nanti ada salah satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan ke depan kenapa paragraf itu bisa dinyatakan sebagai pernyataan umum, deskripsi, dan kesimpulan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Jangan lupa ditulis sama kelompoknya. Sudah. Baik, kalau sudah selesai, saya bakal tunjuk atau panggil satu nama untuk ke depan buat menjelaskan hasil diskusinya. Rini, boleh maju ke depan? Jelaskan. Ya, silakan. Jadi hasil diskusi kelompok 1 pada paragraf pertama itu pernyataan umum, paragraf kedua sebagai deskripsi, dan paragraf ketiga itu simpulan. Kenapa paragraf ketiga bisa disebutkan simpulan? Karena sudah menjelaskan deskripsi di atas. Ya, betul sekali. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong buat Rini. Silakan duduk lagi. Terima kasih. Nanti saya akan memberikan satu contoh teks laporan hasil observasi. Perhatikan ke depan ya. Nah, di sini ada teks laporan hasil observasi. Judulnya apa di depan? Oke. Di paragraf pertama kelihatan nggak teman-teman tulisannya? Yang kelihatan boleh dibaca. Silakan. Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bagus sekali ya. Terima kasih ya. Nah, jadi paragraf pertama ini ada klasifikasi umum atau pernyataan umum tentang komodo. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini saya lihat antusias anak-anak semuanya sangat bagus mengikuti pembelajaran hari ini. Meskipun masih ada yang bingung tentang teks laporan hasil observasi, tapi tadi saya lihat hasil diskusi kelompoknya teman-teman sudah sangat bagus dan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Baik, sebelum ditutup, seperti biasa di akhir materi kita ada yang menyimpulkan. Saya mau tunjuk satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Boleh satu lain menyimpulkan? Baik, jadi dapat disimpulkan teks hasil observasi itu menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta, apa adanya tanpa ada opini atau pendapat penulis. Betul sekali, terima kasih Aan. Baik, mungkin materi hari ini cukup. Minggu depan jangan lupa belajar lagi, dibuka lagi bukunya, dibaca lagi materi teks laporan hasil observasi. Karena hari ini baru menganalisis, tapi minggu depan kita bakal buat seperti apa teks laporan hasil observasi.
Sebelum keluar kelas, supaya kita selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah. Lebih baik kita berdoa dulu ya. Zeno, silakan pimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.